Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan baik dan sehat ya di rumah. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi Al-Quran hadis, yaitu hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, perhatikan hadis berikut ini terlebih dahulu ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Yaitu mari kita baca hadis berikut ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika dia berbicara, dia pasti berdusta. Kedua, jika berjanji, dia mengingkari janjinya. Yang ketiga, jika diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik yaitu jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak selaras dengan apa yang ada dalam hati. Nah, sebagai seorang muslim, kita juga harus selalu berhati-hati dengan orang-orang munafik karena perkataannya senantiasa diliputi dengan kebohongan. Nah, untuk lebih waspada lagi, Rasulullah menyebutkan ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ketika berbicara, selalu berdusta. Yang kedua, ketika berjanji, dia mengingkari. Dan yang ketiga, serta ketika dipercayai untuk mengemban amanah, dia berkhianat. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam ketiganya ya. Nah, maka dari itu kita harus membiasakan diri untuk senantiasa berkata jujur, menepati janji, serta selalu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Nah, ketika kita berbohong, ingkar janji, dan mengabaikan amanah yang dipercayakan, maka sudah pasti kita termasuk ke dalam orang-orang munafik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, semisal nih anak-anak diminta untuk membeli kopi atau gula misal oleh orang tua di warung, maka tidak boleh kita pura-pura tidur atau pura-pura belajar ketika diberi amanah, ketika dimintai tolong oleh orang tua. Yang kedua, semisal hasil ujiannya mau jelek bagus, berarti juga harus menyampaikan hasil ujiannya kepada kedua orang tua. Jadi disampaikan apa adanya. Ketiga, semisal tadi kayak diberi uang lebih untuk membeli gula atau kopi, ada kembaliannya, berarti juga anak-anak harus jujur mengembalikan kembaliannya sesuai dengan jumlah kembalian dari warung. Tidak boleh tak ambil 2.000, tak ambil 3.000. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, yang ketiga, berkata terus terang. Jadi apapun itu perkataannya, jadi harus terus terang. Entah itu suatu kesalahan atau sesuatu yang bahkan mengecewakan kedua orang tua, berarti itu harus disampaikan dengan jujur agar orang tua itu tidak salah paham, agar orang tua itu tidak curiga. Dan kita harus belajar jujur kan dalam lingkungan sekolah. Misal tidak mencontek ya, tidak boleh mencontek ketika ujian atau mengerjakan tugas, dikerjakan secara bekerja sama, bukan saling contek-mencontek. Jadi saling membantu. Kalau belum paham, ya jangan langsung ditulis jawabannya. Berarti harus, bagaimana Pak caranya mengerjakan ini? Nah, itu salah satu bentuk kerjasamanya. Nah, yang kedua yaitu misal titip absen. Misal mau membolos titip absen sama temennya, nah itu juga tidak diperbolehkan ya, tidak melakukan titip absen itu. Terus habis itu misal tidak paham dengan guru, berarti kita juga harus jujur. Bu, saya belum paham. Oh, saya belum paham. Pak, saya belum paham dengan materi yang
disampaikan, boleh minta tolong untuk dijelaskan kembali. Nah, itu salah satu sikap jujur. Terus habis itu membayar harga barang, misal beli di kantin. Nah, berarti kalau harganya 2.000 tidak boleh kita hanya membayar 1.000 saja. Nah, harus jujur, bayarnya juga harus 2.000 kayak gitu. Dan yang ketiga yaitu contoh perilaku jujur dalam lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini apa? Misal tidak melakukan suap kepada polisi, ada hajatan seperti ini ya. Nah, tidak boleh nih kita melakukan suap agar boleh apa? Dalam keadaan COVID-19 seperti ini agar boleh melakukan atau menggelar suatu kegiatan dengan besar-besaran. Terus misal kena tilang di jalan. Nah, kita suap nih polisinya. Nah, itu juga tidak diperbolehkan ya, karena kita tidak jujur seperti itu. Terus habis itu juga berjualan makanan menggunakan bahan-bahan yang aman bagi tubuh. Nah, itu juga merupakan sikap jujur yang harus kita laksanakan atau kita lakukan. Kalau menjual makanan, misal anak-anak mau berjualan, nah itu juga harus dipertimbangkan bagaimana ya kira-kira kalau buat tubuh manusia itu nanti sehat atau tidak, bagus atau tidak. Nah, harus dipikirkan jangka panjangnya.